ini mohon maaf Kak, saya potong bentar Bang Edis. Silakan. Saya ini kan udah mualaf dari waktu di room Bang Juma. Salahnya saya dulu saya ndak lihat-lihat videonya Bang Edis. Setelah saya nonton banyak perdebatan Bang Edis, ternyata Bang Juma itu tidak menjawab gitu loh. Jadi saya bagaimana Bang? Saya belum sunat. Setelah saya nonton kata-kata Bang Edis itu betul. Maksudnya gini loh Bang. Saya cuma syahadat aja, tapi saya belum sunat itu loh. KTP saya masih tetap saya Katolik Bang. Oh, itu abang bagaimana Bang Edis? Iya, waktu itu saya mualaf itu syahadat itu sama di roomnya Bang Juma. Karena belum ada yang nantang Bang Juma bisa menang kan. Tapi salahnya saya tidak nonton video-video. Coba kamera Bang naik ke atas dikit Bang. Coba kamera Bang naik ke atas. Ya. Maksudnya Abang di mobil sempat, Bang. Abang sempat dimualafkan oleh si Juma. Iya betul. Itu tapi makanya saya bingung. Ternyata setelah saya nonton banyak videonya Bang Edis lawan Bang Juma, ada Unirip, ada ternyata mereka nggak bisa ini sama Bang Edis gitu loh. Kayak panik betul kan? Saya nyesal, ada rasa kecewa saya sama Bang Juma itu. Makanya saya like Bang Edis pengen naik di pengen konsultasi kayak Bang Edis gitu. Soalnya awalnya saya belum kenal Bang Edis gitu. Hanya Bang Juma aja videonya di YouTube kan banyak. Ya. Jadi kami banyak itu ada beberapa orang nonton. itu. Banyak cerita seperti itu. Banyak mereka yang mualaf. Ternyata setelah mereka nonton dan dikaji kembali, mereka menyesal mualaf itu Bang. Iya, seperti satu Bang. Ada pertanyaan Bang Edis itu yang tidak bisa dijawab Bang Juma kan. Siapa sama Nandar juga tuh, siapa yang menulis Al-Quran? Nggak ada Bang, nggak diketahui. Quran Bang itu Edis buku bilang, anonimus yang tidak diketahui siapa penulisnya. Saya dulu salahnya Bang, saya kira itu betul-betul wahyu dari Allah. Karena karena Bang Juma ini waktu debat sama pendeta sama ini dia selalu unggul kan. Jadi dan apa yang disampaikan dia kayak Efesus apa tentang Paulus itu saya catat Bang dan saya baca. Iya, si Juma itu gini Bang. Si Juma itu dia pilih-pilih lawan. Dia kalau lawan yang unyu-unyu dia senang. Iya, betul. Kalau dia lawan saya, paling takut itu sama saya itu. Lari itu kalau sama saya itu sampai kedodoran celananya kalau lari itu. Iya. Ada buktinya kok. Ada buktinya Bang. Video Abang tuh saya nonton di YouTube Bang. Iya, enggak berani itu sama saya itu, enggak berani. Dia sama Nandar kan? Dia sama Nandar itu saya nonton. Itu mereka mute Abang kan? Mereka mute terus. Jelas. Waktu Abang di tempat yang gelap itu. Terus dia nggak mau menjawab pertanyaannya Bang Edi, tapi dia bilang, kenapa gelap itu? Kenapa gini?" Kalau memang dia itu betul yang dia ngerti, dia jawab aja, nggak peduli Bang Edis mau digelap mau apa ya kan gitu harusnya kan? Iya. Gitu. Jadi ini Bang, untung saya belum sunat Bang. Tapi bagaimana Bang? Saya dosa apa enggak nih Bang? Ya, artinya begini. Di dalam Bible itu ada banyak sekali perumpamaan orang-orang yang hilang, ya. Seperti misalnya perumpamaan tentang orang yang sedang menggembalakan kawanan domba. Jikalau ada satu domba yang hilang, maka sang pemilik domba itu pasti akan mencarinya sampai dapat. Dan ketika didapatinya, maka pemilik dari kawanan gembala itu sangat bergembira. Bahkan dia lebih bergembira daripada 99 kambing yang masih ada di situ, domba yang di situ. Betul. Artinya begini, perumpamaan itu begini Bang. Artinya Tuhan Yesus itu mencari-cari kemanapun dia cari dombanya yang hilang, seperti itu. Seperti itu. Artinya, artinya kembalilah kepada jalan yang hidup dan benar, yaitu Tuhan Yesus, seperti itu. Tidak ada kata terlambat, artinya kembali lagi. Makanya pentingnya persekutuan. Artinya begini Bang, jangan kamu menjauhkan diri dari persekutuan. Itulah pentingnya persekutuan. Jadi kumpullah sama orang-orang yang beriman supaya saling berbagi, bercerita nih. Karena kita banyak ini, semua orang mengalami goncangan ya kan. Ketika Daud mengalami goncangan imannya, dia bercerita kepada Nathan. Bukan juga seperti itu. Artinya seperti itu. Makanya kita berkumpul dengan orang-orang beriman supaya saling berbagi cerita. Kalau saya ada masalah ini. Saya udah doa bertahun-tahun lamanya. Kok nggak ada jawaban saya ya? Gimana nih? Nah, nanti teman yang lain itu punya pengalaman-pengalaman yang sejenis. Seperti itu. Mereka akan cerita, mereka akan berbagi. Itulah gunanya ke gereja. Gunanya persekutuan. Seperti itu. Ya emang awal saya Bang,
jujur saya minum mabok. Nama kita orang-orang Indonesia Timur bang, mabok pulang subuh, apalagi malam minggu. Jadi hari minggu itu pasti tidur kan, tidak mungkin ke gereja bang. Itu yang membuat jarang kami ke gereja. Jadi waktu kita nonton Bang Juma itu langsung kita kayak seorang-orang kayak terhipnotis gitu bang. Iya. Jadi Iya, banyak jujur bang, itu, ya, saya intinya ya. itulah tugas-tugas kami para apologet ini seperti itu. Iya, iya. Jujur saya bimbang bang, saya di tengah nih bang. Jadi sampai saya dicari kakak saya loh bang, HP saya dibanting gara-gara nonton Jumat tuh. Saya pernah dibawa ke rumahnya Prater 3 hari bang. 3 hari saya dibawa di rumahnya Prater, kan saya Katolik kan, supaya saya disadarkan, dikasih tahu gini-gini. Karena saya sudah sama teman saya itu udah sembunyi-sembunyi nonton itu di live-nya Bang Juma itu di warung Surabaya, warung Islam itu. Kami dikasih kue sama orang Islam itu, dikasih kopi karena kita nonton, kita dilarang nonton kan, itu yang video itu bang. HP saya dibanting bang, satu ini baru jadi yang ini HP yang akun ini bang. Saya pakai akun-akun lain bang. Yang salahnya saya, dosa saya masuk ke room Kristen, saya hujat-hujat. Saya bilang kok buku dikirim ya? Terus saya buka di Al-Quran bang. Saya buka di Al-Quran, ada surat Maryam itu yang nomor 1 tuh ayat pertama tuh kok nggak ada artinya bang. Itu saya bingung ya. Itu kalau Muslim ditanya, kalau Muslim ditanya itu udah pasti mereka sakit kepala itu, nggak bakal ada yang jawab itu. Itu emang nggak ada arti ya bang ya? Nggak ada artinya itu. Kalau Muslim ditanya tentang itu mereka pasti sakit kepala. Iya bang, intinya gini lah bang ya, intinya karena abang kan sudah sempat mualaf ya. Kembalilah, artinya begini bang, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, intinya apa? Yesus harus menguasai hidup kita. Kita harus hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus. Seperti itu. Kalau kita orang Kristen, kita harus mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita. Seperti itu. Ya, abang, satu lagi pertanyaan saya, mohon maaf ya bang. Saya pernah ikut sholat bang, apakah saya dosa apa enggak bang? Ya tentunya dosa bang, karena menurut sudut pandang kita, segala Allah bangsa-bangsa lain itu adalah berhala. Jadi menurut iman kita, para Allah bangsa-bangsa lain, para Allah agama-agama lain itu berhala. Jadi itu namanya sudah mensujudkan diri kepada berhala dalam sudut pandang agama kita. Jadi makanya kembali kepada Tuhan Yesus seperti itu. Ya, satu lagi bang, mohon maaf bang. Ya. Kan dulu waktu saya mau mualaf, kata Bang Juma, berarti kamu kembali lagi ke fitrah. Maksudnya setelah kamu mualaf ini LKTP, kamu dosa-dosa yang dulu, maka saya tanya, memang betul Bang Juma? Iya, dia bilang, dosa-dosa kamu Itu mau apapun itu langsung bersih. Itu ngarang bebas itu, nggak ada. Aduh, ya Tuhan Yesus, ampun. Nggak ada itu ngarang bebas semua itu. Ampun ya, saya ditelepon bang sama orang itu Juma bang. Tuh, mereka tahu. Aku bilang. Ya Oke Tuhan. lah bang ya. Makasih banyak bang. Oh iya, makasih banyak ya. Makasih, ya. Semoga abang baru kembali. Tuhan memberkati ya bang. Amin. Bang Edis. Tuhan memberkati ya bang. Ya selalu amin. Amin. LKTP. Ya seperti itulah ya teman-teman ya. Banyak seperti itu, bukan 1-2 teman-teman, bukan 1-2. Yang inbox saya bahkan yang seperti itu bang. Saya sempat mualaf tadinya. Tapi gara-gara dengar abang lagi, saya jadi balik lagi. Banyak yang seperti itu. Jadi mereka jangan berbangga dulu, Kle. Kalau gembor-gemborkan, wah, si Anu mualaf. Jangan salah, bisa-bisa seminggu lagi dia keluar lagi.